Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Alhamdulillah, Performa Desktop kini tayang lagi. Sekarang volume 48, jadi udah nggak kerasa ya, udah 48 lagi. Greget banget gitu, karena banyak banget teman-teman di luar sana itu bang, kapan Performa Desktop muncul lagi? Sekarang saatnya, dan di sini ada 3 Performa Desktop yang bakalan nongkrong, tapi teman-teman di sini masih duduk di bangku SMP. Wih, keren ya, umurnya 12 tahun, 14 tahun. Tapi mereka tuh punya spek PC yang lumayan cukup kenceng, setupnya cukup bagus juga. Dan saya rasa mereka tuh cukup rapi-rapi lah. Dari kabel manajemennya, dari penempatan si PC-nya. Jadi kira-kira siapa aja yang nongkrong, kita langsung saja tampilkan. Tapi sebelum itu, kalau kalian pengen ikutan atau nongkrong di volume desktop yang selanjutnya, jangan lupa ya, sertakannya harus lengkap gitu. Setupnya lengkap, spek PC-nya lengkap, terus performa PC kalian juga harus lengkap. Ada test gamenya, ada benchmark-nya gitu kan. Terus ada cerita apa di balik PC-nya gitu kan, supaya nanti ditampilkan tuh lebih menarik dan lebih enak aja ditontonnya gitu. Jadi foto-fotonya harus banyak lah, jadi ada banyak pilihan untuk ditampilkan gitu. Jangan lupa kalau masih ingat harganya ketika kalian beli juga sertakan aja. Oke, langsung saja kita gas. Siapa aja yang nongkrong di volume 48 ini? Sekarang aja ya. Let's go. Performa PC yang pertama datang dari Muklis, asal Bekasi. Umurnya 14 tahun, masih duduk di bangku SMP, kelas 2. Nah, katanya PC rakitan ini dirakit bulan Oktober 2021, uangnya masih dikasih sama orang tua, soalnya uang jajannya ya belum cukup kalau buat beli PC. Ya, kayak gitu katanya. Prosesornya di sini menggunakan Ryzen 5 3400G, ditambah PGA-nya Palit GTX 1650, RAM 2x8GB DDR4. Tapi di slot mobonya ini kelihatan ada 4 keping ya. Apa sekarang sudah di-upgrade gitu? Tapi nggak apa-apa, memang kelihatan lebih bagus kalau ada 4 keping. PSU-nya di sini FSP HP Pro dan casing yang putih ini dari Cube Gaming, Kabamesh White. Spek lengkapnya saya tampilkan di layar ya. Totalnya ini sekitar 13.500.000-an. Nah, kalau untuk periferalnya termasuk monitor juga, ada monitor AOC 24 G2E, totalnya habis 6.300.000-an. Ya lumayan cukup mahal juga ya kalau ditotalkan kayak gini. Oke, kita lihat setupnya di sini cukup rapi, minimalis ya. Terlihat dari perkabelan yang diklip di tembok tuh. Tinggal ditutup aja nanti nih, pakai tutup kabel DAC pasti lebih bagus kelihatannya. Di samping kirinya juga ada rak, dipakai untuk box-box bekas komponen PC-nya di bagian paling atas. Terus ada buku tersusun rapi juga, dan ada ciki nih kelihatan ya. Kayaknya buat ngemil kalau pas lagi main game. Wis, main game sambil ngemil enak banget gitu. Di atas monitor AOC juga terlihat ada controller dan ada kertas jadwal atau semacamnya, atau mungkin mata pelajaran sekolah. Biar kalau ngapalin pelajaran bisa tahu besok tuh pelajaran apa aja sih. Gitu kan. Jadi simple tuh kan. Di samping juga ada kelihatan ya. Tuh itu sedikit ya, tempat tidurnya kelihatan udah dirapikan juga. Wih keren ya. Oke, sekarang kita langsung saja lihat performa PC si Muklis ini ya. Karena dia ngirimin banyak game dan ada juga tes benchmark si PC-nya. Kita tampilkan aja seperti ini. Performa desktop yang kedua datang dari Aska Kobuzer. Bukan.
Ini Aska orang Palembang, 16 tahun, masih duduk di bangku SMP juga. Sedikit cerita katanya nih ya. Awalnya PC ini tuh ngerakit sendiri, part-partnya mah tetap dibeliin orang tua ya. Terus katanya PC ini memang dibeli untuk daring tahun lalu. Dan pas pertama rakit ini belum ada RGB sebanyak ini. Nah, kebetulan beberapa bulan kemudian kan udah mulai sekolah offline. Ya, walaupun nggak full, jadi udah bisa nabung dari uang jajan buat beli 4 fan RGB, buat beli coolernya, dan lain-lain. Makanya stok cooler ini tuh jadi terbengkalai di bawah, tuh kan? Jadi nggak kepake. Tapi nggak apa-apa, buat hiasan aja tuh. Terus, tahu-taunya aku dapat hadiah ulang tahun dari orang tua. Dikasih memori RAM RGB sama coolernya RGB juga. Wih, keren banget. Kadonya ini nggak biasa gitu, spesial banget kalau hadiahnya memang memori RAM sama cooler. Keren ya. Dan sekarang katanya mau nabung buat beli PGA card. Mau beli 1650 Super atau GTX 1070 Ti. Mantap lah ya, semangat buat nabung beli PGA card-nya. Nah, speknya ini menggunakan Ryzen 3 3200G plus IGP-nya, jadi belum ada PGA-nya ya. Mobonya B450, RAM Delta RGB 3200 MHz, power supply-nya Aerocoolux 550 watt. Lengkapnya, speknya saya akan simpan di layar dan saya juga simpan juga harganya yang dikirimkan sama Aska. Termasuk peripheralnya juga ada, nanti ditampilkan di layar aja ya. Oke, kita lihat setupnya. Ini sama ya, masih minimalis juga dengan 2 monitor. Ada miniatur dinosaurus juga, katanya punya adeknya. Ya nggak apa-apa, nanti harus balikin lagi ya. Untuk perkabelan di sini sudah dimaksimalkan katanya, disembunyikan sebaik mungkin. Usaha yang cukup bagus, tapi kurang begitu rapi ya. Tinggal dirapikan lagi, ditutup-tutupin supaya lebih tidak terlihat. Nah, di atas meja ini memang nggak terlalu rame kabel ya, cuman terlihat ada mouse, keyboard, terus ada converter, yang penting-penting aja dan sering dipakai yang ada di meja, katanya gitu ya. Dan nanti kalau mau upgrade, menurut saya sih nambah PGA card biar tenang, power supply-nya juga harus di-upgrade juga. Apalagi kalau nantinya mau pakai GTX 1070 Ti, ya power supply-nya cari yang sertifikasinya bagus atau fiturnya bagus. Terus di sini juga Aska kirimkan 2 game ya yang dites sama PC-nya. Ini hanya mengandalkan iGPU dari prosesornya. Kita langsung saja tampilkan seperti ini. Performa PC yang ketiga datang dari Haikal Andravel. Umurnya ini 13 tahun, dari Surabaya, masih duduk di SMP juga. Spek PC-nya ini terbilang jarang ya, menggunakan Ryzen 3 3100. Prosesornya ini punya performa yang cukup baik di harga yang ditawarkan oleh AMD-nya ya. Tapi sayangnya stok di Indonesia ini tuh cuman dikit. Jadi nggak banyak di pasaran nih prosesor kayak gini. Terus untuk PGA card-nya dia menggunakan GTX 1050 Ti dan motherboard-nya A320M Pro Max. Yang penting udah support aja si Ryzen 3 3100-nya. Kayak gitu ya. Harga minimalis lah, tapi tetap support prosesor. Ini dia beli itu saat bulan Februari tahun 2021 sebelum harga PGA melambung. Ya kemarin-kemarin kan GTX 1050 Ti sempat menyentuh harga 3 jutaan lebih ya. Tapi sekarang Agustus 2022 harga PGA sudah mulai turun lagi. Nah terus untuk harganya nanti saya akan tampilkan aja di layar. Nah kayak gitu ya. Terus untuk setupnya ya memang ini nggak neko-neko, simple aja, yang penting komputernya aja nggak bermasalah katanya gitu. Dan ini ada benchmark yang dikirimkan dan ada game Apex Legends di resolusi 1080p low di mode training, FPS-nya rata-rata 70 FPS-an. Ya cukup lah ya buat main game santai bareng temen di atas 60 FPS. Game Apex Legends ini masih enak untuk dimainkan. Terus ada Valorant juga di mode training juga. Resolusi 1080p high, FPS-nya dapat 120-an FPS. Kalau untuk Valorant ya memang
Untuk kenyamanan mainnya minimal 120 fps di 1080p. Ya kayak gini. Ini udah sangat cukup sekali. Oke, teman-teman, bagaimana setelah tadi melihat 3 performa dari teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah SMP ya? Woi, keren-keren banget ya. Kalau kalian pengen ikutan, jangan lupa nanti cek di deskripsi. Dan kalau misalkan kalian punya saran dan kritik tentang performa desktop, silahkan kasih komentar ya, biar nanti jadi ada masukan. Saya tuh si performa desktop tuh harus dibuat seperti apa, dikemasnya gimana, apakah harus ada sesuatu hadiahnya atau ada sesuatu yang lebih menariknya gitu. Coba kasih di kolom komentar supaya lebih rame lagi gitu. Nanti volume 50 sekian ke sana, ya mudah-mudahan ada perubahan yang lebih lebih greget lagi buat ditontonnya. Oke, mungkin gitu aja. Jangan lupa ya komentar nanti di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.